Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangmoncong. Saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya sudah bersama Ibu Kanti Tristiawati SPB. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Karangmoncong. Assalamualaikum Ibu Kanti. Waalaikumsalam Ibu Santi. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Sebaliknya Ibu Santi sehat? Alhamdulillah berkat doa Ibu Kanti sehat Bu. Baik Ibu, ini dalam rangka saya melaksanakan tugas Ibu demonstrasi kontekstual menjadi satu sebagai CGT angkatan 11. Saya mohon izin untuk melakukan wawancara bersama Ibu, berbincang-bincang. Ada waktu longgar ya Bu? Ada, alhamdulillah. Ini khusus untuk Bu Santi, saya meluangkan waktu. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu. Iya. Baik, Ibu bisa kita mulai sekarang ya Bu ya? Boleh. Baik Ibu, ini mengenai dilema etika dan pendidikan moral ya Bu ya? Baik. Ibu Kanti kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Saya berarti 18 bulan. Oh 18 bulan, ya, Satu tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Iya, sudah lama juga ya Bu, cukup lama ya. Baik Bu, selama kurun waktu itu tentunya banyak kegiatan, banyak sekali agenda-agenda yang harus dilakukan, banyak peristiwa yang terjadi, termasuk di dalamnya pastinya ada sebuah kasus-kasus yang terjadi ya Bu. Itu jelas itu. Iya, baik. Nah, baik Ibu, dari kasus-kasus itu tentunya ada kasus yang berbentuk dilema etika dan berbentuk rujukan moral ya Bu ya. Nah, dari kasus-kasus itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bentuknya, apakah itu sebuah dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Santi. Benar seperti yang panjenengan tadi sebutkan bahwa menjadi kepala sekolah menemukan banyak kasus di banyak kegiatan. Karena yang namanya sekolah itu kan kegiatan juga full ya. Nah, untuk kasus-kasus ini cara saya mengidentifikasi sebenarnya tidak ada identifikasi khusus. Tapi saya punya cara, diantaranya itu mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi. Dari kesimpulan tersebut, kesimpulan itu akan digunakan oleh saya sebagai bahan untuk tindak lanjut untuk mengambil keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral. Seperti itu misalnya. Baik. Nah, kemudian ketika pengambilan keputusan itu telah dilaksanakan Ibu, bagaimana kemudian Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Terutama ketika itu suatu kasus itu termasuk dilema ini kayak Bu, karena iya betul ya? Karena ada kepentingan dilema gitu, ada sama-sama benar, iya, sama-sama mengandung dari kebajikan ya. Betul sekali. Jadi jika diperlukan mengambil satu keputusan terlebih dahulu, saya akan melakukan koordinasi dulu. Koordinasi dengan berbagai pihak yang memang menyangkut masalah tersebut. Koordinasi atau musyawarah ya, bisa kepada pihak yang terkait, bisa orang tua, tenaga siswa, kemudian guru atau pihak lain yang diperlukan. Jadi ada koordinasi, ada musyawarah. Nah, langkah yang ini tidak hanya untuk masalah yang serupa, tetapi juga dilakukan untuk beberapa masalah yang lain yang memang mendesak atau segera diambil keputusan. Jadi intinya saya berkoordinasi, bermusyawarah, berkolaborasi dengan pihak yang lain. Begitu. Karena ini diperlukan. Tidak mungkin saya kemudian mengambil keputusan sendiri tanpa kemudian apa istilahnya kalau orang Jawa cawe-cawe dan pihak lain ya. Harus ada orang lain juga yang perlu saya ajak bicara seperti itu. Jadi itu langkah-langkahnya ya Bu ya dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu hal apa yang selama ini menurut Ibu paling efektif Bu dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama di dilema etika ini? Baik, begini Bu Santi, ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan atau kasus dilema. Sebagai contoh adalah musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
Misalnya kasus ini berkaitan dengan siswa, ya saya musyawarahnya dengan guru, dengan orang tua siswa, termasuk dengan siswa itu sendiri. dengan pihak terkait Ya, betul sekali ya Bu ya. kemudian dalam musyawarah ini saya juga menimbulkan fakta-fakta atau mengumpulkan Oh, fakta-fakta iya. yang relevan berkaitan dengan masalah tersebut. Saya tidak mungkin mengambil keputusan langsung begitu tanpa kemudian mengambil fakta-fakta. Saya kan harus mendengarkan dari banyak pihak. Iya betul, tidak Ya. bisa dari satu pihak saja Betul, ya. ah, Betul, dari sekali. satu pihak misalnya ada murid bermasalah dengan murid yang lain, Iya. si A dengan si B. Iya. Saya tidak mungkin mendengarkan hanya dari si A saja Betul. tanpa mendengarkan dari B, nanti tidak objektif keputusan Betul. saya kan seperti itu. Nah, kemudian selain apa tadi mengumpulkan fakta yang relevan, itu dilakukan juga pertimbangan yang matang, baru kemudian mengambil satu keputusan. Jadi kalau saya tidak langsung di tempat untuk mengambil keputusan, begitu fakta-fakta sudah saya dapat, saya juga perlu pertimbangan. Namanya juga dilema kan? Iya, Ya, betul. namanya juga dilema. Saya perlu pertimbangan. Contoh misalnya begini, ada kantin di tempat saya, ya, ada kantin. Di satu sisi kantin ini itu memang banyak menjual makanan yang kurang sehat untuk anak-anak. Instan Iya, gitu ya. ya. Di satu sisi anak-anak juga butuh makanan. Di satu sisi juga ibu kantin ini juga perlu pemasukan. Iya, Nah, bagaimana betul. supaya bagaimana supaya kantin ini tetap jalan, anak-anak juga tetap sehat, ibu kantin punya income, anak-anak bisa jajan. Bagaimana caranya? Nah, kan itu sebuah dilema. Ya, itu dari kantin aja seperti itu. Jadi fakta-fakta ini kita kumpulkan. Kalau fakta-fakta itu sudah kita kumpulkan, baru kemudian kita mengambil satu keputusan yang kira-kira tepat. Mungkin sih ya Bu Santi, tidak semua keputusan itu bisa memuaskan semua pihak. Tapi setidaknya kita sudah mendekati lah, mendekati hal yang bisa memuaskan ke semua pihak. Seperti itu Bu Santi. Jadi pada saat mengambil keputusan itu kita juga harus berpikir jernih lah, agar tidak ada yang dirugikan. Bukan hal yang gampang kan untuk mengambil keputusan yang dilema seperti ini. Jangan sampai ada yang dirugikan. Seperti itu, kalau menurut saya itu efektif bisa untuk mengambil suatu keputusan dilema etika atau tujuh kamu. Baik Ibu, kemudian ketika keputusan itu diambil, tentunya dalam perjalanan tidak mulus ya Bu ya. Betul. Tidak semuanya langsung bisa menerima, mungkin ada yang pro dan kontra. Kalau menurut Ibu, ada tantangan Bu, ada tantangan yang Ibu hadapi ketika mengambil keputusan itu dalam kehidupan Ibu? Ada. Tantangan itu pasti ada. Satu tantangan itu juga dari dalam. Namanya pengambilan keputusan meskipun sudah dimusyawarahkan, ya, ada pihak-pihak yang mungkin tidak sesuai atau tidak setuju dengan keputusan saya. Itu juga merupakan tantangan dari saya. Bagaimana supaya keputusan ini tidak merugikan pihak lain. Yang kemudian tantangan berikutnya bagi saya perlu, ini pribadi saya ya, saya perlu sabar dan punya pikiran yang jernih. Itu juga tantangan Bu Santi. Ini ya emosinya Iya, betul. Emosinya harus benar ditata. Karena jangan sampai pengambilan keputusan saya itu salah gitu. Jadi menata emosi atau mengendalikan suatu emosi itu kan bukan hal yang mudah Bu Santi. Jadi itu juga tantangan bagi saya. Mungkin bagi satu kepala sekolah dan kepala sekolah yang lain akan berbeda tantangannya. Saya orang yang terkadang mungkin ekspresif gitu ya Bu Santi, sehingga saya perlu tantangan terhadap diri saya sendiri untuk meredam itu. Mungkin karena udah energik ya. Bisa jadi seperti itu. Yang jelas saya punya tantangan untuk diri saya sendiri. Seperti itu. Kemudian juga tantangan yang lain, saya harus berpikir lebih jernih, lebih jernih, harus ya berpikir apa ya, Tenang gitu. tenang ya, tenang, tidak merasa lusu, tidak terburu-buru ya, dan mengambil satu keputusan agar keputusan itu tepat. Itu diantara. Oke ya Bu ya, semoga hasilnya. Amin. Baik Ibu, kemudian ketika terjadi sebuah dilema etika, apa di tempat Ibu itu ada sebuah jadwal Bu, jadwal untuk menyelesaikannya, atau ketika
ada kasus itu langsung diselesaikan? Saya itu tidak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian atau dalam kasus dilema adat ini. Saya lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Ya, masalah yang ada, apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat, tapi tentu saja tadi dengan dia saya katakan dengan pikiran yang jernih, nggak langsung terus di tempat malah salah ini ya. Ya, kondisional betul. Namun juga tidak jarang pula saya menjumpai masalah yang proses penyelesaiannya itu membutuhkan musyawarah atau bahkan harus berburu kepada yang lebih berkompeten. Jadi saya juga harus terus belajar Bu Santi agar ya ini juga termasuk tantangan saya juga agar saya lebih bisa bijaksana untuk menyelesaikan sebuah hal. Intinya saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Hanya saja saya juga sering selipkan pada saat briefing atau pada kedinasan untuk agar bagaimana teman-teman itu berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian tadi Bu Santi menyampaikan bahwa tidak hanya sendiri ya Bu dalam menyelesaikan dilema. Iya. Tentunya ada orang atau faktor-faktor lain yang menurut Ibu dapat membantu ya, membantu atau meringankan ketika pengambilan keputusan itu. Boleh disebutkan Ibu siapa saja? Kepala sekolah itu kan tidak bisa bekerja sendiri ya, tapi ada taur-taur, ada waka, ada yang lain-lain. Jadi sepintar-pintarnya kepala sekolah, sebagus-bagusnya, sepintar-pintarnya gitu ya, tidak mungkin dia bisa bekerja sendiri. Maka dalam mengambil suatu keputusan, saya tentu dibantu oleh beberapa orang, ya. Maka misalnya wakil kepala sekolah, kalau halnya dengan akademik saya dibantu oleh kurikulum, halnya dengan kenakalan anak-anak atau yang lain kedisiplinan saya bisa dibantu oleh wali kelas dan juga BK, gitu. Atau bahkan dalam hal kebersihan dan sebagainya itu saya juga dibantu pelaksana, gitu, tugas pelaksana. Jadi di sekolah itu adalah satu kesatuan. Kita harus berkolaborasi dari mulai atas sampai dengan bawah. Karena kasus-kasusnya ini kan dilema etika juga banyak, ya. Jadi pada saat dilema etika tentang kebersihan atau apa gitu ya, kebersihan sampah lah misalnya, sampah itu kan juga ada dilema etika dan curang moral dan sebagainya. Tentang sampah misalnya, saya juga harus dibantu dengan yang berkompeten di bidangnya. Jangan sampai kita itu dibantu dengan orang yang tidak berkompeten. Jadi nanti, ini juga bagian saya berguru gitu. Misalnya dengan kasus kesiswaan, saya ya harus dibantu oleh kesiswaan, kemudian oleh bimbingan konseling gitu. Jadi itu orang-orang yang membantu saya di sana. Luar biasa sekali Bu Santi. Iya. Nanti saya harus belajar ini Bu Santi karena kan saya tergolong junior ya. Iya, tergolong junior. Jadi tempat Ibu ini ya ada. Bukan artinya junior dalam arti saya masih menjadi kepala sekolah baru. Iya. Karena semakin lama menjadi seorang pemimpin itu ya jam terbangnya kan semakin banyak. Nah saya jam terbangnya kan masih belum banyak. Jadi saya harus belajar tentang ini. Ibu boleh satu pertanyaan lagi ya? Silakan. Dari penyelesaian kasus-kasus dilema etika tadi, tentunya banyak sekali pembelajaran ya Bu yang bisa Ibu ambil, Ibu petik dari kasus-kasus tersebut. Menurut Ibu apa saja? Salah satu pembelajaran kalau menurut saya adalah bahwa setiap pengambilan keputusan itu penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang lebih besar. Itu musyawarah. Yang berikutnya harus juga kita berkolaborasi dengan pihak yang lain. Jadi pengambilan keputusan itu tidak sendiri, tidak melulu kita. Jadi tadi pelajaran yang dipetik adalah satu musyawarah, yang dua kolaborasi. Itu saja sih Bu Santi. Baik.
luar biasa sekali Bu Kanti penyelesaian kasusnya. Semoga memang tidak ada pihak yang dirugikan ya Bu. Betul, Semoga betul. semuanya bisa Iya. menerima dengan legowo Betul, ya Bu, betul, karena itu betul. memang sebuah dilema Dilema ya. Oh. Iya, itu memang harus hati-hati sekali. Baik Bu Kanti, terima kasih sekali atas waktunya. Ilmunya saya jadi banyak belajar ini dari Bu Kanti. Ya, saya juga banyak belajar dari yang lain. Baik, terima kasih sekali Ibu. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Tetap bersemangat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Sukses selalu, lancar semuanya, sehat-sehat. Amin. Doakan saya selalu sehat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, bisa aman. Seperti itu ya, Santi. Terima kasih sekali Bu Kanti. Sama-sama. Saya permisi Ibu. Ya, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi wawancara saya dengan Ibu Kanti Tri Setiawati SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karangrejo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Handayani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Karangmoncol. Kali ini saya sudah bersama dengan kepala sekolah saya, Ibu Tri Antini SPD. Beliau kepala sekolah saya dari SMP Negeri 2 Karangmoncol. Assalamualaikum Ibu Tri Antini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Tri Antini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Bu Santi, saya sehat. Semoga Bu Santi juga sehat. Bagaimana keadaan jenengan? Program CGP sudah sampai ke di mana ini Bu? Iya. Oh iya. Ini saya sudah sampai di modul 3.1 Oh, iya, betul. Ibu. Mohon izin, ini saya ada tugas Bu di modul ini untuk demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon izin Ibu untuk wawancara Ibu untuk menyelesaikan tugas saya. Silakan. Oke, baik. Bisa langsung dimulai ya Bu ya? Boleh. Baik Ibu, selama Ibu di SMP Negeri 2 Karangmoncol ini tentunya sudah banyak peristiwa, banyak kegiatan, bahkan yang berbentuk kasus-kasus ya Bu ya, yang terjadi di sekolah kita. Dari berbagai macam kasus itu, tentunya ada yang berbentuk dilema etika atau yang berbentuk rujukan moral ya. Betul. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bentuk tersebut? Ya, baik Bu Santi. Gini ya, yang namanya kepala sekolah itu mesti banyak sekali permasalahannya. Jadi kalau guru itu kan sekedar permasalahan anak selesai gitu ya. Kalau sebagai kepala sekolah itu tidak Bu, dari A sampai Z, dari bumbungan sampai bumbungan ya, dari muridnya, dari gurunya pun yang kita awasi itu tidak hanya di sekolah saja, di rumah juga diawasi begitu. Kita harus tahu maksudnya. Kita harus tahu di rumahnya seperti apa, kegiatannya apa seperti itu. Nah, jadi ketika kalau ada apa-apanya gurunya itu, kalau kepala sekolah tidak tahu itu juga salah gitu ya. Nah, itu yang merupakan nanti menjadi dilema bagi saya Bu. Ya, dilema etika itu dan juga merupakan kita juga seringnya juga ada dilema moral. Nah, kehidupan moral. Kalau kehidupan moral itu sudah jelas, kita itu mau mengambil keputusan yang mana atau benar atau salah itu sudah jelas itu ya. Tetapi kalau dilema etika itu kan kita harus menimbang, memilah mana yang benar, mana yang kurang benar, tapi kita harus memutuskan mana yang paling benar untuk semuanya biar bijak, semua itu merasa teradili, diperhatikan begitu Santi. Ya. Karena kedua-duanya benar ya Bu. Seperti itu. Nah, karena memang dilema etika itu kan keduanya benar ya Bu, akan sangat sulit untuk memutuskan, tapi memang harus ada keputusan yang diambil ya Bu. Nah, karena nilai-nilai kebajikannya juga ada gitu ya. Nah, dengan dilema etika itu kemudian bagaimana Ibu kemudian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya, baik.
Kalau saya mengambil keputusan itu biasanya tetap yang pertama itu mempertimbangkan ya peraturan sih ya. Memang kita kebijakan ada aturannya apalagi sebagai ASN ya. Tetapi bagi saya itu tidak merupakan sebagai sebuah aturan yang mutlak harus diterapkan. Kita harus menimbang bahwa di sini itu ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai kepedulian, nilai kasihan gitu. Jadi ada rasa peduli, ada rasa kasihan, terbuka juga ya itu. Ya, jadi bagaimana saya menerapkan biar saya tahu dari mana saya akan mengambil kursnya dari mana gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan bagaimana sikapnya guru tersebut, keluarganya, dan bagaimana kinerjanya seperti itu Bu. Biar saya nanti benar-benar bisa memutuskan yang terbaik dan bagi guru itu atau bahkan bagi yang itu tidak merasa terbully gitu. Langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Iya, saya itu juga saya langkah yang lain mungkin harus betul itu harus ada. Saya tidak bisa mempertimbangkan sendiri karena kalau pertimbangkan sendiri kan namanya apa ya, otoriter atau diktator Iya, gitu. betul sekali. Nah, jadi saya di sini ada pembantu saya Bu. Pembantunya saya banyak ya, ada kesiswa, ada waka, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada bendahara dan sebagainya, atau dan mungkin yang mungkin tidak terlibat sebagai kepengurusan atau mungkin yang dituakan di sini sebagai senior juga saya minta pertimbangan biasanya kalau terkait dengan kebijakan gitu. langkah-langkahnya yang sudah tepat ya, Bu, sudah runtut ya, Iya, di gitu. situ. Baik. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan tadi, menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, Bu? Untuk pengambilan keputusan yang efektif itu yang pertama ya selalu koordinasi dan musyawarah. Terus yang koordinasi dengan yang bersangkutan, terutama misalnya dengan guru itu harus berkoordinasi, jangan sampai itu ada rasa emosi, ada rasa dendam, ada rasa atau mungkin merasa bersalah sampai guru itu merasa sangat bersalah itu, dan kemudian kan untuk bangga lagi juga susah gitu ya. Nah, untuk saya tuh kepengen untuk pengambil keputusan jangan menimbulkan rasa sakit hati atau dendam atau mungkin bisa membenci saya seumur hidup. Ngeri sekali tuh. Ya itu, jadi dikiranya kan nanti kepala sekolahnya mengambil keputusan secara sepihak ya akan merugikan beliau gitu. Jadi pendekatan secara personal sangat penting sekali di sini, dan itu koordinasi dengan yang lain-lainnya juga sama. Dan dari pendapat-pendapat orang banyak tadi, misalnya guru-guru pembantu saya itu atau yang senior itu, saya tidak ingin mereka itu berkesan mempengaruhi saya Bu. Nah, jadi saya ambil mana yang sekiranya paling bijak yang bisa diterapkan gitu. Biar tidak ada pihak yang tersakiti di situ ya. Betul, iya. Jadi tidak ada yang tersakiti, semuanya gonggong, semuanya legowo ya Bu ya. semuanya legowo, bisa menerima keputusan walaupun yang merasa dirugikan juga itu, misalnya kan tetap tidak ada yang diuntungkan semua ya, tetap semuanya ada yang dirugikan, ada yang kurang, itu kan Minimal mendekati ya Bu. Iya, yang kurang apa menerima itu ya akhirnya bisa menerima dengan legowo gitu. Kemudian Bu, selama pengambilan keputusan itu dalam dilema etika tentunya ada tantangan ya Bu ya. Tentunya tidak semuanya berjalan mulus ya, pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu mungkin jalannya agak berliku. Nah, menurut Ibu ada nggak, atau kalau misalnya ada tantangannya apa saja Bu selama pengambilan keputusan itu? Tantangan yang saya rasakan ya biasanya itu sudah di depannya setuju, iya. Misalnya kalau ada yang bermasalah itu di depan saya sudah ya, tapi di belakang itu sudah beda lagi gitu. Iya. Jadi kadang kalau di sini sudah di depan Bapak Ibu guru kan teman-teman sudah sepaham. Nah, ketika saya sudah pulang, ketemu dengan siapa di jalan, ketemu dengan keluarga, bagaimana itu sudah berubah lagi begitu. Lalu kemudian menjadi tidak puas atau menuntut yang lain begitu Bu. Jadi kadang tantangan seperti itu. Lah yang kedua itu yang pertama tadi ya, yang ketidakpuasan gitu. Yang keduanya itu saya tantangannya
kan saya sebagai kepala sekolah bukan sebagai CCTV ya. Dan selalu Iya ya, selalu tiap tahu tiap detik, tiap menit apa yang dilakukan oleh memantau. oleh guru tersebut di rumah dan atau di luar rumah gitu kan ya. Sementara kalau di luar rumah misalnya guru tersebut bergaul dengan siapa yang kadang menimbulkan isu gitu ya, isu tidak sedap gitu. Karena di sini kan misalnya sudah tahu sendiri ya sedang marak-maraknya seperti itu gitu ya, karena kita memang sudah apa ya Bu, ini loh Bu yang pengaruh-pengaruh seperti ini gitu, medsos gitu kan ya, ketika dia tidak pernah bertemu tapi tulisan-tulisannya itu nyerempet-nyerempet akhirnya menimbulkan percikan-percikan api gitu ya, api asmara kan ya. Itu ya. Jadi waktu kejadian di rumah, mungkin nanti imbasnya bisa Jadi ini ya. waktu imbasnya di rumah atau di mana, kejadian bukan di rumah juga bisa atau di tempat mana itu bisa imbasnya ke sekolah dan terutama juga kepada saya gitu. Pimpinan tentunya yang paling. Dikiranya saya tidak pernah memberikan apa ya pembinaan gitu loh Bu. Intinya sebenarnya ada tantangan-tantangan sendiri. Nanti saya tidak bisa mengawasi sepenuhnya gitu. Jadi ya saya tidak bosan-bosannya Bu untuk memberikan pembinaan gitu, pembinaan tentang kedisiplinan, tentang hukuman yang akan apa ya, hukuman yang akan kita terima jika kita melakukan pelanggaran yang berat seperti ASN. Terus ya nggak ada bosan-bosannya, Nggak ada bosannya ya, walaupun termasuk saya ini. ya walaupun kadang misalnya kalau saya mendapatkan sedang pembinaan udah pernah begitu ya, tapi saya selalu berusaha untuk mari kita memperbaiki diri, walaupun saya juga tidak baik itu ya Bu ya, tidak baik Sendiri ya. iya gitu, saya tetap punya kekurangan, tapi ya mari kita perbaiki bersama gitu, jangan sampai yang sudah terjadi di sana itu jangan terjadi di sini begitu ya. Dan terus yang saya kepengennya hubungan kita di dalam keluarga SMP Negeri 2 Karangmojol ini selalu harmonis, selalu bekerja sama dan selalu guyup begitu Bu. Baik-baik, luar biasa sekali. Dilanjutkan ya Bu Ya, ya, lagi. Kemudian ketika terjadi sebuah dilema etika, itu ada tata kelola atau jadwal tersendiri atau ketika ada dilema etika langsung diselesaikan gitu, bagaimana itu? Untuk waktunya, waktu penyelesaiannya gitu ya. Kalau untuk dilema etika itu terjadinya kan di sana juga nggak ada jadwalnya. Gitu ya. Maksudnya kejadian kan datang secara tiba-tiba ya. Nah, otomatis saya juga mengatasinya secara insidental. Langsung ya Bu berarti ya. Iya, saya tidak menunggu berlarut-larut harus menyelesaikannya ngeband atau kapan, itu nanti jadi lupa. Jadi enggak berlarut-larut itu enggak selesai gitu Bu. Saya memang tidak punya jadwal tersendiri yang terschedule hari Senin ngapa, hari Selasa ngapa, tidak. Tapi itu kan jadwal saya itu setiap ada masalah harus terselesaikan dengan baik secepatnya gitu. Berarti kondisioner ya Bu. Kondisioner saja. Gitu ya mungkin. Kondisioner saja biar tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Karena kalau seorang guru misalnya ada permasalahan di rumah saja ya, kayak jenengan aja lah. Pagi-pagi sudah anak-anak sudah ribut begitu kan, akhirnya kan masalah anak saja menjadi masalah rumah tangga begitu kan ya, sampai rumah kan jadi bisa tidak bobong gitu kan, yang pikiran terus emosinya masih dibawa ke sekolah, akhirnya sampai ke siswa gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian ketika penyelesaian itu tentunya seperti tadi yang Ibu sampaikan tidak sendiri ya Bu ya. Ibu menyelesaikannya dengan seorang atau dengan lain. Boleh disebutkan Ibu siapa saja yang dapat meringankan Ibu menyelesaikan dilema etika tersebut? Kalau di dalam intern sekolah saja itu saya memang koordinasi dengan ya kayak tadi pembantu saya pemikirnya gitu ya, kalau dalam tanda petik gitu ya, yang bisa membantu saya di bakar dan sebagainya. Tetapi jika hal tersebut itu terjadi yang agak berat misalnya, itu saya selalu berkoordinasi dengan pengawas. Ya, jadi pengawas itu selalu tahu apa yang terjadi permasalahan di sekolah ini, adanya dengan guru, dengan siswa juga kepala sekolah tahu gitu. Jadi komunikasinya selalu baik dengan Pak pengawas ya, sehingga dapat mengkondisikan rekan-rekan betul. Itu untuk yang guru itu dia dengan pengawas, tapi untuk yang siswa itu saya juga selalu berkoordinasi dengan
pihak terkait. Di sini kan ada komite, Iya, sebagai wakil ya. sebagai wakilnya. iya, terus sebagai dengan orang tua juga ya, untuk organisasi orang tua, ada pihak terkaitnya juga, ada polsek, ada puskesmas, ada itu ya yang BNN kalau narkoba gitu ya, iya begitu. Karena kan pelanggaran seksual itu kan akan remaja sekarang semakin marak begitu. Kolaborasi yang bagus sekali ya Bu Iya, ya untuk menyelesaikan suatu masalah problematika tidak ya. harus diselesaikan sendiri. Iya, sehingga semoga hasil yang keputusan ya Bu ya, keputusan yang diambil juga bijak ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, kemudian boleh satu lagi ya Bu ya? Iya ya, silakan Bu. Ya. Bagus sekali tadi Bu Andi, luar biasa sekali dari penyelesaian kasus-kasus terutama yang di etika tadi. Tentunya banyak sekali pembelajaran ya yang dapat Ibu ambil, yang dapat Ibu petik untuk apapun di masa yang akan datang. Ibu, apa saja itu Bu? Pembelajaran yang dapat Ibu? Untuk pembelajaran yang saya ambil ya, saya kan sebagai seorang perempuan gitu ya, memang sebagai seorang pemimpin gitu ya. Tetapi ini di sini kita diuji Bu, sebagai seorang perempuan yang biasanya lemah gitu ya. Di sini harus kuat Bu, harus kuat dari baper, harus kuat dari apa ya, mungkin yang saya pimpin kan juga banyak laki-lakinya gitu kan ya, dan juga harus kuat, dan ujiannya banyak lah Bu. Jadi semua permasalahan ya kita harus hadapi dengan hati-hati, dengan bijak gitu, dan itu juga membutuhkan latihan Bu. Membutuhkan latihan yang sangat luar biasa. Yang pertama dulu saya ketika waktu pertama jadi kepala sekolah, baper ini apa, lama-lama tidak Bu. Nangis ya Bu? Ya tidak, saya tidak pernah menangis karena hal seperti itu ya, cuma bingung saya bagaimana menyelesaikan masalah ini harus cepat selesai begitu. Iya, tapi ya saya tetap tidak bisa sekuat-kuatnya saya, sebenar-benarnya saya tidak bisa memutuskan sebuah persoalan itu sendiri. Tetap ada orang lain atau pihak lain yang membantu kita biar kita tidak beracun belah begitu. Iya, ya, dan kita terus latihan agar keputusan kita itu tidak merugikan orang lain, seperti yang tadi saya bicarakan itu, yang jangan sampai yang kita hadapi itu menjadi dendam atau menjadi sakit hati di kemudian hari, dan jangka panjangnya itu nanti sampai membenci kita, merugikan kita atau masa depannya atau akhirat kita gitu ya Bu ya, yang bentuknya sangat jauh sekali gitu. Iya gitu Bu Santi. Iya, gitu Bu Santi. Luar biasa sekali Bu Antin, baik, pembelajarannya banyak sekali ya Bu, dan mempelajari kita untuk lebih bijak ya Bu, dari seorang yang mengelola emosi juga ya Bu. Iya, mengelola emosi, jangan baperan, jangan marah, bagaimana iya. Pokoknya mengajari batin untuk lebih kuat ya Bu ya. Kuat fight tuh gitu, momen gitu ya. Mungkin nanti Bu Santi kalau jadi kepala sekolah seperti itu. Iya. Baik Bu Andin, terima kasih sekali ini, Sama-sama. sudah cukup Bu. Saya dalam menyelesaikan tugas ini, mohon doanya berlancar nih. Saya doakan juga Bu Andin untuk selalu sehat, semoga dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dengan tanggung jawab, dan semoga lancar semua urusannya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Santi, sehat-sehat. Semoga sukses pendidikan guru penggeraknya dan lulus. Nanti menjadi guru yang bergerak menggerakkan. Semangat ya Bu ya. Dan bisa menggerakkan guru-guru yang belum menjadi guru penggerak. Jadi lebih baik pembelajarannya ya Bu ya. Oke, mohon doanya juga ya Bu. Ya, Ibu selaku pengajar di sini, saya sebagai rekan kerja ya Bu ya. Mohon dukungan untuk saya. Saya bukan sebagai pimpinan tapi sebagai mitra ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Andi. Ya, moga-moga Bu Santi. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri, Putri Antini SPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.